Di bagian terakhir. 3, masing-masing imam ini punya ciri khas. Yang ciri khas inilah kemudian menjadi karakteristik dalam penetapan pendapat fikihnya. Penetapan pendapat fikihnya. Misal, Imam Abu Hanifah itu lebih rasional. Jadi kalau Anda dihadapkan pada orang-orang yang seringkali meminta rasionalitas, logika, maka lihat pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah. Itu bisa mengatasi persoalan-persoalan orang-orang yang sering menggunakan aspek logika. 2, Imam Malik. Imam Malik lebih sering kepada hadis. Apa gambaran hadisnya disampaikan, seperti itulah kemudian maknanya diutarakan. Seringkali pernah beliau ditanya tentang logika. Imam, apa pendapat ini dari segi akal? Kata Imam Malik, kalau tanya masalah ra'yun, tanyakan pada Imam Abu Hanifah, jangan tanya pada saya. Perhatikan kalimatnya. Kalau tanya masalah ra'yun, tanyakan pada Imam Abu Hanifah, jangan tanya kepada saya. Imam Malik cenderung memahami persoalan dari segi tekstual hadisnya. Konteksnya diberikan tapi tidak keluar dari hadisnya. Karena itu kalau Anda ingin mencari persoalan-persoalan yang sumbernya langsung dari referensi hadis dengan konteksnya, maka lihat pendapat-pendapat Imam Malik. Baik, 3. Nanti saya kasih contoh di akhir. 3. Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya kekhasan. Beliau hafal hadis dan beliau mendalami bahasa Arab. Mendalaminya bukan sekedar belajar, tapi langsung masuk ke kampung Arabnya, ke Baduy. Nah, daerah Baduy itu daerah yang paling fasih bahasa Arabnya. Dalami oleh beliau. Sampai beliau satu-satunya di antara imam ini yang punya diwan. Diwan itu kumpulan puisi-puisi dalam bahasa Arab. Isinya nasihat-nasihat. Dikenal dengan diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dikenal juga dengan ahli qiyas, analogi. Jadi hadisnya paham, fikihnya paham, bahasanya kuat, termasuk analoginya kuat. Dan dikenal dengan prinsip fikihnya itu seringkali mencari peluang yang pahalanya cukup banyak. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat, mana yang kira-kira pahalanya paling banyak, itu yang diambil oleh beliau. Sepanjang ada frame-nya. Contoh, tadi bismillah ada berapa cara? 4 cara. 1, jahar. 2, sir. 3, tidak dibaca sama sekali. 4, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Baik, yang dibaca jahar ada dari Nabi hadisnya? Ada. Yang disir ada dari Nabi? Ada. Yang tidak dibaca ada dari Nabi? Ada. Keempat-empatnya ada dari Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i kenapa memilih dijaharkan? Kata beliau begini, di antara pendapat fikihnya yang paling mudah untuk dipahami, gini, dibaca kan ada petunjuknya. Tidak dibaca ada petunjuknya. Tapi kalau dibaca kan pahalanya ada. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Kalau saya bacakan berarti saya dapat pahala daripada enggak sama sekali, mendingan dapat. Kan sama-sama ada tuntunan. Silakan Anda memilih yang tidak dibaca. Cuman saya pilih yang dibaca supaya tambahan pahala lebih untuk saya. Selain masalah-masalah fikih yang lain, dalil ditampilkan dan sebagainya. Kenapa tidak disirkan saja? Kalau disirkan, pahalanya cuma baca bagi yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Anda dapat pahala. Tapi bagi yang mendengar, kan tidak mendapat bagian pahalanya. Ya, bukankah kaidah bagi yang mendengar Quran ada getaran pada jiwanya? Tawakalnya bisa bertambah. Quran surah 8 ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Kalau dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadatum imanan, bertambah keimanannya. Saya memilih dikeraskan karena ketika dikeraskan faidah untuk saya ada, untuk makmum juga ada. Mereka mendengar ayat Quran, mereka bisa bergetar jiwanya, bisa mendengar ayat-ayat Allah. Daripada saya diamkan, lebih baik saya bacakan. Mengejar keutamaan dari pahala, antum mesti paham kekhasan itu. Sehingga ketika Anda misalnya melihat pendapat Syafi'i, oh ini maksudnya. Ini maksudnya. Imam Malik ingin mengambil hadis-hadis yang paling utama. Bukan berarti nggak dibaca nggak ada pahalanya. Bukan berarti karena mengikuti Nabi itu yang didahulukan. Bukankah yang mengikuti Nabi mendapatkan cinta Allah? Lihat, yuhibbukumullah. Nah, saya ingin lebih daripada pahala. Saya ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat pertama turun Al-Fatihah tidak menggunakan basmalah. Dan diikuti oleh orang-orang paling utama di awal-awal masa Islam. Abu Bakar sholat di belakang Nabi, Nabi tidak baca basmalah. Umar sholat di belakang Nabi, tidak baca basmalah. Saya ingin mengikuti fase di awal-awal supaya mendapatkan kecintaan kepada Nabi yang dalam. Nah, jadi semua punya pertimbangan. Dari situlah kemudian teman-teman Anda mesti lihat ciri khas ini. Kunut sama pertimbangannya. Kunut ada dari Nabi. Kunut ada penjelasannya. Kunut ada prakteknya. Sahabat pernah praktekkan. Saya ingin dapat bagian dari keutamaannya. Itu di antara ciri-ciri khas kaidah fikih-fikihnya. Jadi kalau Anda memahami ini dengan baik, mudah untuk praktekkan. Imam Ahmad sering mengambil pertengahan. Imam Malik apa pendapat? Imam Syafi'i apa pendapat? Saya yang tengah-tengahnya. Sehingga dengan tengah-tengah itu mengakomodir di antara keduanya.
Coba lihat. Bismillah, satu dijaharkan, satu dihilangkan. Dijahar dibacakan, dihilangkan tidak dibacakan. Bukan dihilangkan di sini maksudnya tidak dibaca sama sekali. Ini tidak dibaca, ini dibaca. Bagaimana menyatukan kedua itu? Ambil pertengahan. Baca tapi nggak dikeraskan. Jadi kalau Anda bacanya disirkan, nggak usah ditunjukkan pada orang, saya baca sir. Saya memang baca, tapi dia harus tahu saya bacanya sir, bukan jahar. Dekatkan sama mic. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi uniknya, dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran sampai belakang. Kalau kedengaran sampai belakang, itu bukan sir, namanya jahar. Sir itu kalimat ketika diucapkan, orang lain nggak dengar. Cuman Anda sendiri yang dengar. Ini kadang-kadang ada sementara kita ingin menunjukkan bahwa saya bukan nggak baca, saya bacanya sir. Tapi dia keraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada begitu, kenapa sekalian nggak dikeraskan? Kan keras-keras seperti yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar. Kalau sir, Anda nggak harus umumkan pada orang, saya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu sir bacanya, tapi kedengaran orang. Ketika kedengaran namanya apa? Jahar. Sama sir ada pahala, jahar ada pahala. Imam Ahmad bin Hanbal. Kunut. Imam Abu Hanifah nggak kunut. Imam Malik, Asy-Syafi'i kunut. Saya ambil yang pertengahan. Nabi kunutnya ketika ada kejadian. Ketika nggak ada kejadian, nggak kunut lagi. Tengah-tengah, kunut nazilah. Itulah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang kita selesaikan lewat pendalaman materi ini? Satu, kita ingin menyelesaikan kalimat-kalimat yang sering diungkap di masyarakat. Kalimatnya benar, tapi pemahamannya salah. Ya, kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah. Gak usah ikut madhab, ikutnya Quran dan Sunnah. Kita jawab hari ini. Kalau Anda mau mengikuti Quran dan Sunnah tanpa madhab, bagaimana Anda bisa memahaminya? Yang salah fanatik madhab. Jika mengambil referensi itu tidak ada persoalan. Dua, ikuti yang dari kampus ini. Ikuti dari yang asalnya ini. Ini lebih selamat karena Nabi asalnya dari situ. Anda jangan lupa Nabi pernah kemana. Sahabat Nabi pernah menyebar. Dan madhab pernah berlaku di situ, disebarkan di tempat lain. Jadi artinya acuan kita itu sepanjang mengacu dari sumber-sumber yang benar secara fiqih. Umumnya terambil dari sini. Maka teman-teman sekalian, Anda adalah satu manhaj. Anda adalah dengan pemahaman yang sama. Anda salafus saleh termasuk dalam pemahaman insyaAllah dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Paham insyaAllah? Baik.